将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1511. Setelah Singa Emas mengatakan hal-hal ini, ia tidak lagi mengatakan apa-apa, sepenuhnya fokus pada penempaan tubuh emas. Meskipun dalam bentuk binatang, saat ini, ia duduk di danau, penampilannya bermartabat. Itu seperti matahari yang luar biasa, melepaskan cahaya keemasan. Bagian belakang kepalanya benar-benar melepaskan energi Buddha, membentuk lingkaran cahaya misterius. Bahkan ada suara nyanyian yang tidak jelas yang terdengar. Singa kecil ini tidak sederhana. Saya sebelumnya mendengar bahwa hanya biksu senior yang dapat mencapai pencerahan, memiliki potensi yang kuat, yang dapat memadatkan citra cemerlang aura Buddha, memiliki suara Buddha yang mengelilingi mereka. Itu benar-benar mencapai ini. Seorang penatua berkata sambil menghela nafas. Singa takut sedang menempa tubuh magis yang tak tertandingi. Setelah ia mencapai tingkat tertinggi, ia bisa memasuki dasar danau, menerima Buddha kuno 18 tamparan, membuat tubuh perangnya sempurna. Di dasar danau, gelombang melonjak, cahaya warna-warni keemasan tak berujung. Cahaya keberuntungan melonjak seperti gunung berapi, terus meletus. Semuanya dihasilkan oleh kerangka emas itu. Itu duduk di sisa-sisa kerangka tak berujung, melepaskan bola cahaya yang menyala-nyala. Nyanyian Buddha bergemuruh, cahaya surgawi tak tertandingi, seolah-olah seorang biksu abadi dilahirkan kembali, menerangi dunia. Itu surgawi, juga menguntungkan dan damai, tetapi untuk Si Hao, itu menakutkan. Karena itu, dia batuk darah, tubuhnya pecah. Itu karena kerangka emas ini, meskipun duduk di sana, itu membatasi Si Hao. Sebuah tangan menyerangnya, beban di belakangnya sangat berat. Tangan emas itu yang tahu berapa kali lebih kuat dari artefak magis. Itu mengenai tubuhnya, menutupi tubuh yang tidak dapat binasa yang baru saja dia tempa dengan retakan. Darah mengalir keluar helai demi helai. Seluruh tubuh Si Hao merah padam, darah mengalir keluar dari celah-celah besar tubuhnya. Ini baru serangan ketiga, namun dia sudah merasa seperti akan hancur berantakan. Bukan karena dia tidak cukup kuat, juga bukan karena Imperishable Scripture hanya menghasilkan bentuk luar, tetapi karena kerangka emas ini terlalu menakutkan, alam kultivasinya saat masih hidup tidak dapat diukur. Meskipun mati, kekuatan yang tersisa di tulang emas itu masih cukup untuk dengan mudah membunuh pembudidaya Void Dao Realm. Sangat mudah untuk melihat bahwa kerangka emas ini tidak memberikan serangan membunuh. Kalau tidak, segalanya akan lebih mengerikan. Setelah 3 serangan, tulang lengan berhenti, tidak melanjutkan serangan. Si Hao terkejut, tetapi dia tidak berpikir terlalu banyak, dengan cepat mengobati luka-lukanya. Selama proses ini, dia memeriksa dirinya sendiri, menemukan beberapa masalah. Area yang terkena telapak tangan adalah area terlemahnya, seolah-olah itu adalah mengambil kesalahan. Dia terkejut dalam hati, menyadari sesuatu. Apakah kerangka emas ini memiliki makna yang lebih dalam? Apakah itu memberi petunjuk dalam kultivasi, dapat membantunya melangkah lebih jauh? Sesaat kemudian, Si Hao menggunakan metodenya yang paling kuat untuk pulih, area-area itu terukir dalam ingatannya. Apalagi dia langsung mulai berkultivasi. Si Hao menghirup udara dingin. Ketika dia mengoperasikan Imperishable Scripture dengan kekuatan penuh, berurusan dengan bagian-bagian itu, ada cahaya kabur yang melonjak, segera memperkuat area itu. Dia percaya bahwa ini bukan karena efek dari Imperishable Scripture, tetapi ada hubungannya dengan serangan kerangka emas. Ketika semuanya tenang, ekspresi Si Hao aneh. Apakah kerangka ini membantunya memperbaiki konstitusinya? Tepat pada saat ini, hamparan cahaya keemasan melonjak. Lengan tulang emas terangkat, bergerak menuju Si Hao. Itu tidak terlalu lembut, kekuatannya bahkan lebih besar sekarang. Putaran tamparan lainnya dimulai. Benar saja, Si Hao batuk seteguk darah lagi, menderita luka serius, kondisinya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Namun, dia tidak takut, sebaliknya, sangat menantikan hasilnya. Dia berharap menemukan titik lemahnya melalui serangan ini. Setelah 3 serangan, seluruh tubuh Si Hao sangat kesakitan, tulang patah di banyak area, retakan menutupinya dengan rapat. Adegan itu agak menakutkan. Setelah 3 serangan, kerangka emas itu berhenti bergerak lagi. Si Hao mengerutkan kening. Mungkinkah tubuhnya memiliki banyak kekurangan ini? Ini seharusnya tidak terjadi. Ketika dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri kali ini,
dia tahu bahwa itu adalah hasil dari kekurangan yang diperbesar tanpa henti. Jika dia mencoba menemukan mereka sendiri, bahkan mata surgawi tidak akan bisa melakukannya. Hanya setelah kekurangannya diperbesar begitu besar, dan kemudian serangan berat dilakukan, tubuhnya akan berlumuran darah. Tepatnya, di dunia ini, apa yang tanpa kesalahan, apa yang sempurna? Jika seseorang mencari dengan hati-hati, akan selalu ada kekurangan yang ditemukan. Dengan kultivasi kerangka emas, menemukan kelemahan pada seorang kultivator level saya secara alami tidak sulit. Si Hao sampai pada keputusan ini. Dia tidak lagi mengerutkan kening, malah santai, berkonsentrasi penuh untuk belajar, apalagi memulihkan tubuhnya yang terluka, menebus kelemahannya. Selama proses ini, kitab suci yang tidak dapat dihancurkan bersinar, bergemuruh dengan kebisingan. Tubuhnya seperti disambar petir. Kemudian, kerangka emas itu bergerak lagi, melepaskan telapak tangan lain di sana. Seperti dugaan Si Hao, ini benar-benar mencari kesalahan. 3 telapak tangan kali ini berjuang untuk menemukan kelemahan, sehingga langsung menyerang gerbang di dalam tubuh Si Hao, membuat tempat-tempat itu menjadi kacau. Sejumlah besar cahaya jernih melonjak, aura kuat mengalir keluar dari dalam gerbang. Si Hao terkejut. Ini benar-benar membantu seseorang dengan kultivasi mereka. Kerangka emas tidak memiliki kesadaran, hanya semacam naluri hukum alam yang menggerakkannya. Ada semacam tatanan misterius yang terjalin, membuat jenis perilaku ini menjadi jenis reaksi primitif. Kerangka emas itu sebenarnya ikut campur dengan gerbang di tubuh Si Hao, berharap untuk membuatnya terbuka lebih besar, kekuatan yang mereka lepaskan lebih besar. Namun, bahkan seseorang yang sekuat kerangka ini, yang sebelumnya adalah seorang biksu abadi, dapat disebut seorang Buddha, tidak maha kuasa, tidak dapat benar-benar terlibat dalam segala hal. Pada akhirnya, gerbang, stabil, tidak terpengaruh, masih melepaskan cahaya kabur. Mereka seperti gua kuno, kekuatan rahasia mengalir dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Ketika serangan lain dilepaskan, tangan tulang itu langsung meraih Si Hao, dengan paksa menghancurkan, seolah-olah itu adalah adonan tanah liat, hampir membuatnya berteriak. Hamparan cahaya keemasan berkedip-kedip. Si Hao hancur sampai tubuhnya compang-camping. Namun, tak lama kemudian, dia pulih kembali. Dia kemudian berbalik di dalam tulang tangan, terus-menerus dihancurkan. Sejak saat itu, kerangka emas tidak lagi melepaskan 3 serangan setiap kali, melainkan melakukannya satu persatu, apalagi memberi Si Hao cukup waktu untuk pulih. Bahkan jika tidak ada kekurangan yang tersisa, tangan ini masih akan menghancurkannya sampai dia terluka parah. Instingnya memaksanya untuk menemukan kekurangan dengan keras. Tidak baik. Si Hao merasakan bahwa semuanya tidak baik. Tangan tulang itu melepaskan roh primordialnya, dengan ringan mengetupnya. Ini sangat mengerikan, masalahnya sangat parah. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Pada levelnya saat ini, kekuatan roh primordialnya telah lama menjadi sangat kuat, jauh melebihi rekan-rekannya, tidak ada bahaya bagi hidupnya sama sekali. Dia awalnya khawatir bahwa dia tidak memiliki metode kultivasi roh primordial pada tingkat kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, jadi mungkin ada beberapa masalah besar. Namun, pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Tangan tulang itu hanya meredam semangat primordialnya. Roh primordialnya tampaknya sedikit menyusut, tetapi menjadi lebih murni, menjadi lebih tahan lama. Singkatnya, kekuatannya tidak berkurang, melainkan meningkat. Segera setelah itu, ketika tangan tulang itu meninggalkan roh primordialnya, setelah dia pulih, itu mengenai tubuhnya sampai pecah, memaksa bunga dao yang besar, apalagi membuatnya mekar, mengungkapkan orang kecil di dalamnya. Itu adalah orang yang tampaknya hidup di masa lalu, orang yang tampaknya sangat jauh dari tubuh aslinya sendiri. Di tubuh orang kecil ini ada jejak reinkarnasi. Sejak mengambil tempat Si Hao, memblokir guillotine pembunuh abadi, itu terikat, tidak dapat membebaskan dirinya selama ini. Sekarang, tangan emas ini mengenai tubuhnya, memicu perubahan yang menakjubkan. Si Hao samar-samar bisa mendengar raungan rendah di kejauhan, disertai dengan suara tulisan suci. Selain itu, ada sejumlah besar cahaya kacau dan energi abadi yang menyebar keluar. Pemogokan lain dirilis. Tulang emas itu mengenai sosok kecil itu. Jejak reinkarnasi sebenarnya tersingkir, jatuh, pada akhirnya mengukir dirinya sendiri di tangan Si Hao sekali lagi. Dia memiliki total 5 jejak reinkarnasi. Pada awalnya, mereka semua ada di tangannya, dan sekarang, yang tersisa juga kembali dari sosok kecil ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, Si Hao merasakan tubuhnya bergetar,
seolah-olah beberapa belenggu telah dilepaskan. Seluruh dirinya merasa jauh lebih riang dan nyaman. Seolah-olah dia telah dipenjara di penjara yang gelap untuk waktu yang lama. Sekarang akhirnya melihat sinar matahari lagi, bahkan tubuh dan pikirannya merasa terbuka dan bebas. Ini membuatnya sangat terguncang. Dia bisa dengan jelas merasakan seluruh tubuhnya menjadi lebih dan lebih gesit, beresonansi dengan Dao lebih dari di masa lalu, lebih cocok untuk kultivasi. Benar, sekarang belenggu sejati telah dilepaskan, hanya dengan begitu aku dapat benar-benar masuk ke alam pemutus diri tanpa khawatir. Si Hao akhirnya mengerti. Di masa lalu, ketika dia ingin menerobos, selalu ada perlawanan bawah sadar, merasa seperti dia masih harus mengasah dirinya sendiri. Itu karena memang ada beberapa kekurangan dalam dirinya, dan sekarang, itu sudah diperbaiki. Setelah itu, kerangka emas ini menyerang dari waktu ke waktu, melunakkan tubuh dan jiwa Si Hao berulang kali. Dapat dikatakan bahwa pada akhirnya, tidak ada kekurangan yang ditemukan, tetapi tangan tulang itu masih tidak melepaskannya, masih memukulnya setiap kali sampai dia terus-menerus batuk darah. Si Hao menghitung. Kerangka emas ini memukulnya 18 kali secara total, dan baru kemudian berhenti. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Saya telah sepenuhnya menempa tubuh emas, sekarang saatnya untuk menerima baptisan 18 tamparan biksu kuno, ditempa ke keadaan sempurna dan sempurna. Di permukaan danau, singa takut membuka matanya. Chapter 1512. Singa emas merasa sangat kuat, tidak pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Belum pernah dia merasa sebebas sekarang, jenis hati Dao yang cerah dan bersih ini. Konstitusinya merasa seolah-olah melampaui tingkat fana. Saat ini, itu tenang dan percaya diri, karena itu benar-benar berhasil menempa tubuh emas. Ini berarti bahwa badan perang yang tak tertandingi akan segera diproduksi. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, setelah mengalami Buddha 18 tamparan, dia bisa mengabaikan semua rekannya. Kamu berhasil? Seorang penatua tergerak. Singa muda ini berubah tepat di depan mata mereka. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Saya beruntung bisa melakukannya. The Fearless Lion mengangguk, sangat tenang dan mempesona. Bulu emas seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya, cemerlang dan mempesona. Ekspresi beberapa anak muda sangat kompleks. Mereka secara pribadi menyaksikan semuanya, melihat seluruh proses transformasi Fearless Lion. Mungkin sekarang bisa bersaing bahkan dengan mereka yang berasal dari klan kaisar. Seseorang berkomentar. Kecuali dia benar-benar dapat berevolusi menjadi tubuh yang sempurna, dia masih tidak memiliki kesempatan. Klan kaisar muda yang hebat tidak semudah itu ditangkap. Ada beberapa orang lain yang tidak percaya ini, balas. Apakah kamu akan menuju ke dasar danau selanjutnya? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Seorang kultivator hebat bertanya. Ini adalah sesuatu yang sangat mereka perhatikan, karena peti kayu busuk ada di bawah. Saya memiliki 60 hingga 70% peluang keyakinan bahwa saya dapat lulus uji coba 18 tamparan, mengalami pembaptisan itu. Singa emas berkata, kamu tidak memiliki kepastian 100%? Seorang penatua bertanya, mengungkapkan kekhawatiran. Itu karena begitu singa emas turun, tidak semuanya mulus. Ada kemungkinan bahwa itu tidak akan bisa bangkit kembali. Bakat kuat singa takut-takut ini adalah sesuatu yang mereka semua bisa lihat. Jika mati seperti ini, akan sangat disayangkan. Lebih penting lagi, siapa yang bisa mengambil peti kayu busuk itu? Tamparan 18 Buddha kuno adalah jenis pembaptisan, terlebih lagi jenis ujian yang kejam. Ada beberapa kekurangan yang akan diperbesar tanpa henti, hanya tamparan ringan akan setara dengan pukulan fatal. Orang normal akan memiliki tubuh dan jiwa mereka terhapus dari satu tamparan. Singa tak takut berkata. Itu hanya berani turun justru karena penempaan tubuh emas berhasil. Tubuh emasku sudah terbentuk, jadi berdasarkan alasan normal, kekurangannya sudah dapat diabaikan, tetapi masih akan diperbesar. Makanya saya katakan ada kepastian 60-70%. Itu menjelaskan satu langkah lebih jauh. Semua orang menghirup udara dingin. Transformasi singa emas adalah sesuatu yang mereka semua bisa lihat dengan mata kepala sendiri, bahkan bulunya terlepas, diganti dengan lapisan baru, tulang semua direkonstruksi, tubuh emasnya juga lengkap. Ini sudah bisa dianggap melampaui di atas, namun masih belum memiliki kepastian 100%, mungkin mati di bawah. Ini adalah sesuatu yang membuat mereka semua terguncang. 18 tamparan Buddha kuno, itu akan sangat memperbesar semua kesalahan.
Ada kemungkinan mati di bawah beberapa serangan bahkan jika para jenius jatuh. Di dasar danau, Si Hao menjadi tenang, mengalami keadaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh tubuhnya hangat, seolah-olah dia berada di dekat tungku besar. Kerangka itu sudah berserakan, kembali ke tumpukan tulang yang layu. Si Hao tidak lagi menderita serangan. 18 tamparan Buddha kuno berakhir. Dia merasa tubuhnya sekarang sempurna tanpa cacat. Tubuhnya yang tidak dapat binasa, di alam kultivasi saat ini, tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Perjalanan ini sempurna, keuntungannya luar biasa. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Alih-alih peningkatan kekuatan, Si Hao lebih puas dengan pelepasan makhluk itu pada bunga dao besarnya. Itu bahkan membuat tubuh aslinya terasa bebas, belenggu terlepas, lebih cocok untuk kultivasi. Mungkinkah singa itu turun untuk membunuhku? Mata Si Hao mengungkapkan cahaya yang cemerlang. Ombak melonjak, sosok kabur turun. Benar saja, itu adalah singa yang tak takut. Cahaya keemasannya cemerlang, seolah-olah matahari surgawi keemasan sedang turun. Singa Fearless sangat percaya diri, merasa sangat gembira di dalam. Itu karena ia ingin melakukan penempaan diri yang mencengangkan. Setelah berhasil melewatinya, ia bisa mengabaikan dunia. Pada saat itu, ia tidak akan takut pada siapapun. Aku pasti akan bangkit. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Itu penuh dengan kepercayaan diri. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh Huang secara pribadi. Tubuhnya akan benar-benar larut di tempat seperti ini, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Kalau tidak, akan menyenangkan untuk mengambil kepalanya. Singa emas merasa sedikit menyesal. Prestasinya luar biasa, menempa tubuh emas yang kuat. Namun pada akhirnya, pihak lain mati sebelum bisa memenggal kepalanya. Menurut pendapatnya, ini benar-benar sedikit disesalkan. Jika Huang masih hidup, jika dia yang mengalahkan dan memenggalnya, maka semuanya akan sempurna. Kamu tidak bisa memberiku pencapaian pertempuran yang luar biasa, ini benar-benar sedikit disesalkan. Singa emas menggelengkan kepalanya. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh saat dia melihat sosok buram itu mendekat. Dia tidak segera mengambil tindakan, hanya berdiri di sana seperti itu. Siapa? Singa emas terkejut. Sebenarnya ada makhluk hidup di tumpukan tulang yang layu, memiliki daging dan darah. Wajahnya langsung berubah. Hal utama adalah bahwa danau ini terlalu luar biasa, bahkan mata surgawi kehilangan keefektifannya. Ini adalah danau yang terbentuk dari daging dan darah para Buddha kuno, yang mampu memblokir segala bentuk pengintaian. Itu kamu? Kamu masih hidup. Segera setelah itu, singa emas terkejut. Itu karena tidak jauh, ia melihat betapa tenangnya Si Hao, membuatnya benar-benar tidak percaya. Belum lama ini, secara pribadi melihat Si Hao pecah berkeping-keping, jatuh ke dasar danau. Ia berpikir bahwa Huang telah lama meninggal, jiwa dan raganya musnah, tidak dapat melanjutkan hidup. Namun sekarang, Huang yang utuh sempurna berdiri tepat di dasar danau, membuatnya tidak percaya. Bukankah kamu ingin secara pribadi memenggal kepalaku? Saya ingin memberi Anda kesempatan, itulah sebabnya saya menunggu Anda di sini. Si Hao dengan tenang berkata. Namun, ini membuat singa emas merasa kedinginan. Seseorang harus memahami bahwa tubuh Si Hao hancur berantakan, namun sekarang, dia sebagus sebelumnya. Selain itu, Huang tetap berada di dasar danau, menahan tekanannya. Ini saja sudah menjelaskan banyak hal. Huang menahan air danau yang dihasilkan dari daging dan darah para biarawan, berhasil melewatinya. Apa artinya ini? Ini mungkin berarti bahwa ini adalah Raja Biksu Abadi kedua, bahwa tubuh yang tak tertandingi telah diciptakan. Ketika Raja Biksu Abadi masih muda, dia sebelumnya telah menyebarkan sifat Buddhanya, datang ke sini untuk meredam dirinya sendiri. Dia berhasil melewatinya, pada akhirnya menjadi sangat kuat. Dalam semua sejarah, hanya ada satu contoh dari ini. Sekarang, satu lagi telah muncul, singa takut-takut mundur. Itu khawatir. Meskipun percaya diri, ia juga mengerti dengan jelas betapa berbahayanya musuh ini. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, berharap melihat dasar danau, mencari sesuatu. Apakah kamu mencari kerangka emas itu? Itu sudah tersebar. Apakah Anda ingin menampar Anda, membuat tubuh emas yang tak tertandingi? Si Hao tertawa. Dia tidak memiliki satupun kesan yang baik tentang balapan ini. Saat itu mengkhianati 9 surga,
membimbing pasukan besar pihak asing untuk membunuh orang-orang di sisi ini, tangan mereka berlumuran darah, dosa-dosa mereka tidak dapat diampuni. Apalagi belum lama ini, singa emas ini semakin mengincarnya, hampir memaksanya mati. Inilah mengapa Si Hao sangat marah, ingin segera membunuhnya. Kamu merebut keberuntungan alamiku? Singa emas sangat marah. Ketika mendengar kata-kata pihak lain, ia tahu bahwa Huang menerima baptisan 18 tamparan biksu kuno. Dalam waktu yang ditentukan, tidak mungkin baptisan ini dapat muncul lagi. Huang merebutnya selangkah lebih dulu. Jangan khawatir, bahkan jika kerangka emas telah tersebar, aku masih ingat bagaimana serangannya. Biarkan saya membantu Anda. Si Hao berkata sambil tersenyum. Dia bergegas, membantai menuju singa takut. Tempat ini segera meletus, energi esensi melonjak, kekuatan surgawi meluap. Apa yang terjadi? Gangguan di dasar danau tampaknya menjadi agak besar, seolah-olah ada pertempuran hebat. Di pantai, beberapa orang merasa sangat terkejut. Itu karena danau ini sangat istimewa, bahkan jika gangguannya hebat, itu akan tetap tenang, karena cairan itu dibuat dari darah esensi dan bagian lain dari generasi biksu kuno, yang mampu menekan segalanya. Namun sekarang, danau itu dalam kekacauan. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam danau. Mungkinkah singa kecil itu mengalami masalah, tidak mampu menahan tekanan 18 tamparan Buddha kuno? Seseorang berkata dengan curiga. Gelombang melonjak, kabut abadi menyebar. Seekor singa emas yang berlumuran darah bergegas, cakar besar melengkung, tubuhnya memiliki lubang berdarah yang mengerikan, diledakkan oleh kepalan tangan seseorang. Apa yang terjadi padamu? Di pantai, beberapa pembudidaya hebat terkejut. Singa emas sangat marah, meronta-ronta, ingin melarikan diri ke pantai. Namun, sebuah tangan kemudian meraih kakinya, menyeretnya kembali ke dasar danau. Semua orang khawatir. Mengapa makhluk lain muncul di danau? Tangan siapa itu? Beberapa kulit kepala mereka mulai mati rasa. Jangan bilang itu Huang. Bukankah dia mati? Daging dan darahnya berubah menjadi energi esensi? Seseorang berteriak. Singa emas bergegas lagi, kali ini bahkan lebih menyedihkan, tubuhnya hampir terkoyak. Itu meraung, menghasilkan gelombang besar. Kemudian, semua orang melihat seorang anak muda muncul di permukaan. Sebuah tangan meraih singa emas lagi, ingin menariknya kembali ke dasar danau. Apa? Itu benar-benar Huang. Surga, dia sebenarnya masih hidup. Jangan bilang dia akan menjadi Raja Biksu Abadi kedua. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.